Halo saudaraku, salam sejahtera buat Anda semua. Dengan saya Ferry Simanjuntak. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik dan kita terus menjadi orang percaya yang setia di dalam Tuhan, saudaraku. Kita percaya bahwa kita bukan hanya mengharapkan yang baik-baik saja dari Tuhan, tapi kita percaya dengan kekuatan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan. Kita dipercaya Tuhan untuk menjadi alat bukti di tengah dunia sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Dan semoga kepercayaan ini kita pegang terus sehingga pada akhirnya Tuhan menganggap kita baik dan setia dan menerima janji-janji Tuhan yang memang Tuhan sudah siapkan buat kita orang-orang percaya yang akan terus setia di dalam Tuhan. Nah, kali ini saudaraku saya ingin coba ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah atau lebih tepatnya sikap gereja terhadap pemerintah. Untuk membicarakan hal itu harus ada pertanyaan yang harus dijawab dulu di awal saudaraku dengan jelas dan dengan tegas tentunya. Yaitu pertanyaan, apakah menurut Anda persekutuan Kristen itu harus dilakukan secara physically atau tatap muka? Atau menurut Anda persekutuan Kristen itu bisa dilakukan secara relatif dan fleksibel, bisa tatap muka, bisa yang kita kenal sekarang online. Dan hari ini kita melihat ada beberapa hamba Tuhan atau gereja yang memperdebatkan hal ini. Dengan peristiwa fenomenal global ini didefinisikan persekutuan Kristen adalah persekutuan yang nggak perlu tatap muka juga bisa, diperbolehkan. Di Alkitab diajarkan, dipaparkan bahwa persekutuan Kristen pun adalah persekutuan yang bisa pertemuan jarak jauh. Menurut saya ini sedang menghilangkan, ada dua hal yang dihilangkan kalau jawaban Anda adalah pertemuan persekutuan Kristen bisa diadakan secara fleksibel dan tatap muka. Yang pertama, gereja adalah terang di tengah dunia. Gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar untuk tampil di tengah dunia, untuk menampilkan terang Tuhan kepada dunia. Sehingga dengan gereja tampil sebagai terang di dunia, banyak orang yang melihat gereja, melihat terang Tuhan. Yang kedua, Anda sedang menghilangkan sifat gereja itu sendiri, yaitu keberanian. Bahwa kenapa gereja harus berani menghadapi segala situasi, segala zaman yang harus dihadapi oleh gereja itu sendiri. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang tidak digentarkan oleh yang namanya keadaan sukar, keadaan penderitaan, keadaan apapun yang sifatnya menakutkan. Kenapa orang-orang gereja harus berani? Karena orang gereja adalah orang-orang yang telah meyakini bahwa kehidupannya bukanlah kehidupan di dunia ini yang mereka harapkan, tetapi kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Sebab itu, untuk berbicara kaitannya sikap gereja terhadap pemerintah, kita melihat bahwa hari-hari gini cukup banyak gereja yang sepertinya enggak greget atau enggak terlalu berani menyuarakan, menolak keputusan-keputusan pemerintah. Sehingga menurut saya wajar kalau gereja, gereja agak enggak greget atau enggak berani menyatakan yang seharusnya menjadi karakter gereja itu sendiri dalam keberanian menyatakan kebenaran.